Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Arifal dengan NIM 430300035. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pertumbuhan perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi pengertian dari pertumbuhan ekonomi merupakan proses suatu perubahan kondisi perekonomian di sebuah negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menjadi suatu perekonomian menuju kesadaran mengalami suatu perubahan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada pencapaian pada masa sebelumnya. Pertumbuhan dan pembangunan memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Jadi dengan demikian, maka tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pola kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain, yaitu distribusi pendapatan. Terus yang kedua, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebuah wilayah dianggap berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi di masyarakat atau di wilayah tersebut cukup tinggi. Dan ada permasalahan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan cara mengatasinya. Yang pertama, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dan maupun kesehatan. Terus yang kedua yaitu pengangguran. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran hingga bulan Agustus 2015 banyak 7,56 juta orang. Total angkatan kerja sebanyak 122,38 juta orang. Upaya untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan meningkatkan program padat karya, memaksimalkan balai latihan kerja atau bisa disebut BLK, dan menyelenggarakan program-program pemagangan di dalam atau di luar negeri. Terus tiga yaitu tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, kualitas kesehatan dan pendidikan yang rendah. Jadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu masalah pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan kualitas kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan penyediaan sarana kesehatan yang memadai, perbaikan sistem. Jadi senantiasa memperbaiki gizi dan memberikan jaminan sosial kesehatan, atau bisa disebut BPJS. Terus perspektif Islam tentang pembangunan pertumbuhan di ekonomi. Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli wawancara pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantarkan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Hud ayat 61 yang berarti Dia telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmumnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terus jadi dari kesimpulan materi yang saya paparkan adalah kajian tentang pertumbuhan ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Quran maupun Sunnah.
pemikiran-pemikiran ulama. Namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini, terutama berkaitan dari kondisi negara-negara muslim yang berlatar belakang membutuhkan formula khusus dalam strategi perencanaan pembangunannya. Kekasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia, sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi, tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat. Jadi demikian sedikit pemaparan atau penyampaian saya dalam materi pembangunan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya. Bila ada lebih atau kurang perkataan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.